Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. kita kemarin sudah bahas grup A, B, dan C dari Piala Dunia Qatar 2022 yang akan datang. Dan kali ini Betul. gilirannya membahas grup D. Ya. Berepung, grup D Eh, ini diisi oleh negara mana saja? ya, grup D ini diisi oleh Prancis, Denmark, Tunisia, dan Australia. Nah, Prancis memang menempati ya unggulan satu di pot satu di grup D ini karena salah satunya dia saat ini juga selain ranking FIFA-nya nomor 4, dia juga adalah juara bertahan dari Piala Dunia. Hmm, Karena Piala Dunia terakhir di Rusia, mereka sebagai juara dunianya. hmm, Kemudian di pot 2, di pot berikutnya ada Denmark. hmm, Denmark ini juga boleh dibilang seringkali menampilkan kejutan-kejutan gitu loh. Makanya tidak heran kalau julukan dari Denmark ini adalah tim dinamit karena dia unsur kejutannya sering dia lakukan pada ajang-ajang resmi. hmm. Denmark sendiri memang menempati ranking ke-10 di FIFA ranking ya. Ya. Kemudian di pot ketiga itu ada Tunisia. Hmm, Tunisia lagi-lagi bisa bisa lolos juga nih di Piala Dunia kali ini. Kita tahu bahwa Tunisia juga pernah menjadi juara Piala Afrika. Kemudian pemain-pemainnya juga banyak bermain di Eropa. Jadi gaya permainan Tunisia ini juga campuran antara gaya bermain Afrika dan Eropa. Kemudian juga ada unsur-unsur dari gaya permainan yang mengandalkan permainan skill individu. Itu hmm. adalah kekuatan dari Tunisia. Kemudian Oke. kita juga melihat di pot keempat justru wakil dari AFC nih, dari Asia, Hmm. yaitu Australia yang bisa tampil di Piala Dunia kali ini melalui pertandingan dramatis melawan Peru yang menang adu penalti 5-4 sehingga Hmm. mereka bisa tampil di Piala Dunia kali ini. Gitu, Ya, Bro. oke. Oke, kita bahas satu persatu ya, Bro ya, mengenai Ya, Prancis dulu deh. ya. Prancis memang kan negara yang sudah dua kali jadi Piala Dunia, yaitu Piala Dunia di tahun 98 dan Piala Dunia edisi kemarin 2018. Dia masih dilatih oleh seorang legenda sepak bolanya Prancis, Didier Deschamps. Hmm, Didier Deschamps ini juga biasa bermain di lini tengah. Waktu itu dia puncak karirnya adalah ketika dia bermain untuk Juventus. Nah, di skuadnya Prancis sendiri ya, kita lihat bahwa ada Karim Benzema. Karim Benzema ini sekarang adalah pemain terbaik dunia dengan mendapatkan Ballon d'Or ya, hmm, sepatu emas ya kalau nggak salah ya. hmm, Penampilan sebagai pemain terbaik di dunia untuk tahun 2022 ya. hmm, Di situ juga kita lihat ada Kylian Mbappe dari PSG yang kadang-kadang memang gaya bermainnya agak-agak egois, tapi dia punya skill individu yang sangat bagus dan punya kecepatan yang sangat luar biasa ya. hmm, Dan kita juga tak punya di kiper itu punya Hugo Lloris. Cuma sayangnya mungkin ya di Piala Dunia kali ini kita tidak bisa melihat Paul Pogba maupun N'Golo Kante ya. hmm, Paul Pogba sepertinya sedang cedera. Begitu juga dengan N'Golo Kante. Jadi kayaknya di Piala Dunia kali ini mereka tidak akan hadir. Walaupun sebetulnya dengan ketidakhadiran mereka, tentu Prancis juga punya segudang amunisi, hmm, punya kedalaman squad yang sangat bagus. Kita hmm, lihat saat ini ada bintang yang lagi bersinar di Arsenal, William Saliba. hmm. Dia ini sebagai stopper yang sangat bagus ya, dan dianggap sebagai salah satu pemain muda yang punya masa depan cerah, gitu loh, Hmm. bro. Itu di Perancis ya. Nah, kita melihat kekuatan berikutnya ada di Denmark. Denmark memang saat ini dilatih oleh Kasper Hjulmand ya. Nah, Hmm. di sini eh, tentu pemain-pemain Denmark adalah pemain-pemain produk dari negara-negara Eropa lain. Kita melihat kalau asal klub pemain yang berasal dari liga lokal, mereka hanya ada dua nih klub lokal yang menyumbangkan pemain di skuadnya Denmark, yaitu Hmm.
Brøndby dan Copenhagen. Hmm. Selebihnya mereka adalah pemain-pemain abroad ya, yang Hmm. bermain di Liga Prancis, Liga Inggris, Liga Italia, dan rata-rata pemain-pemain yang bermain di liga-liga luar ini adalah pemain-pemain yang menjadi pilar di klubnya masing-masing. Hmm. Seperti contoh Christian Eriksen. Hmm. Christian Eriksen walaupun pernah kolaps waktu itu ya di suatu pertandingan kalau nggak salah di Piala Eropa kalau nggak salah ya, Hmm. jantungnya bermasalah. Dia saat ini bermain dengan alat pacu jantung, Loh, tapi tetap tetap menjadi penggawanya Manchester United gitu loh bro. Dan gila. untuk Piala Dunia kali ini dia akan turun. Hmm. Kemudian kita juga ada pemain tengah gelandang bertahan yang sangat kuat, Pierre-Emile Højbjerg yang bermain di Spurs. Kita juga pernah punya striker ya. Denmark punya striker yang cukup bagus yang pernah bermain di Barcelona, yaitu Martin Braithwaite. Ya. Jadi kekuatan Denmark ini juga kekuatan yang berasal dari klub-klub yang bagus di Eropa dan pemain-pemain yang punya banyak pengalaman. Hmm. Gitu, bro. Oke, oke. Jadi memang ini dua tim ini kayaknya bukan tim enteng gitu. Betul. Kita ke profil berikutnya, Bro. Nah, di Tunisia ya. Hmm. Tunisia ini dilatih oleh Jalel Kadri ya, mantan pemain dari Tunisia juga. Dan rata-rata pemain-pemain Tunisia ini memang beberapa banyak bermain di terutama di Prancis ya. Hmm. Prancis, kemudian Jerman dan Belanda. Itu ada beberapa pemain yang bermain di liga-liga tersebut ya. Hmm. Walaupun di Eropa lain juga masih ada. Tapi memang inti dari kesebelasannya Tunisia itu adalah pemain-pemain dari liga lokal gitu loh. Seperti Sadri Babsi, kemudian Montasar Talbi, Joseph Sakri, ada Wahbi Kadri. Nah, Wahbi Kadri ini yang sebetulnya pemain yang sangat berpengalaman, saat ini usianya 31 tahun Hmm. dan dia ini menjadi boleh dibilang ancaman tersendiri nih Hmm. terhadap tim-tim yang akan dihadapi. Karena pemain ini sangat pintar dalam bermain di area tengah sebagai gelandang serang. Dan Hmm. ini juga salah satu keuntungan Tunisia punya Wahdi Kadri, gitu loh bro. Nah, Oke. untuk berikutnya kita juga melihat pada Australia. Ya. Australia ada di peringkat 38 FIFA. Hmm. Saat ini dilatih oleh Graham Arnold. Nah, eh Australia sendiri juga kan dia juga punya Australian Super League ya. Ini juga klub yang atau liga yang juga cukup cukup kompetitif ya. Hmm. Walaupun sebetulnya biasanya pemain-pemain yang bersinar di Australian League ini kemudian hijrahnya adalah ke Liga Inggris. Hmm. Mereka biasa banyak bermain di kasta keduanya Liga Inggris. Kemudian ada juga pemain-pemain dari apa seperti Aaron Moy. Aaron Moy dulu juga pernah bermain di kalau nggak salah Sunderland. Sekarang dia bermain di Liga Skotlandia di Celtic. Kemudian ada Matthew Ryan di Copenhagen di Denmark. Nah, ini juga eh, apa ya menjadi kekuatan-kekuatan dari Australia. Walaupun Australia sendiri memang capaian terbaik ketika mereka bisa lolos ke fase gugur di 16 besar itu udah lama sekali ya dari sejak tahun 2006 itu adalah capaian mereka terbaik di Piala Dunia Hmm. saat masih dilatih oleh Gus Hiddink. Hmm. Nah, selebihnya mereka memang sulit sekali untuk bisa keluar dari zona penyisihan grup gitu, Bro. Hmm. Ya, apalagi sekarang harus berhadapan dengan Prancis dan Denmark yang notabene Betul. pemain-pemainnya memang sudah kelas dunia semua. Betul. Ya memang kalau dibandingkan ya kans yang paling besar untuk keluar dari grup ini ada di Prancis dan Denmark. Hmm. Prancis kita melihat pada kekuatan individu pemain dan Hmm. dia juga predikatnya adalah sebagai juara bertahan di Piala Dunia. Hmm. Piala Dunia edisi lalu mereka juaranya. Hmm. Denmark ternyata Denmark ini negara juga yang sering juga kalau dia bermain di liga di penyisihan grup hampir selalu dia keluar dari penyisihan grup. Dia selalu Hmm. tampil di fase grup fase gugur. Iya. Jadi
karena pengalaman pengalaman ini apa Prancis sebagai juara bertahan, kemudian Denmark yang punya habit untuk keluar dari zona penyisihan dan masuk ke fase gugur, rasanya Tunisia dan Australia akan sangat sulit gitu loh Hmm, hmm, untuk bisa keluar dari grup ini ya. ya. Ya, heeh. Jadi seperti penggembira aja kalau gitu ya. Tapi laga-laganya diperlukan loh karena tanpa dua tim ini juga Mhm. apa Prancis dan Denmark akan sulit tuh keluar. Betul. Ya memang kalau kita melihat pada capaian capaian prestasi ya, ya memang kalau kita lihat itu Tunisia dengan Australia tidak sebanding dengan Ya. Denmark dan Prancis. Denmark kan Mhm. juga pernah jadi juara Eropa gitu loh. Mhm. Kemudian Prancis pernah jadi juara Eropa, pernah Piala Dunia pernah gitu loh. Jadi ya kalau melihat berhitung dari situnya sih berat nih buat Tunisia maupun Australia. Ya. Oke. Oke, Sobat Bola, menurut Sobat sendiri gimana nih nasib Australia ini wakil dari Asia? Setuju nggak kalau misalnya ternyata Prancis dan Denmark yang akan diunggulkan dari grup D ini? Silakan juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.